Halo anak-anak semua, berjumpa lagi dengan saya Bu Endah Septiani dalam mata pelajaran sosiologi untuk kelas 12 dalam materi perubahan sosial. Baik anak-anak, di pertemuan kelima kali ini kita semua akan belajar bersama tentang teori perubahan sosial. Tujuan pembelajaran, setelah kalian menyaksikan video berikut, diharapkan kalian semua dapat mendeskripsikan teori perubahan sosial di masyarakat. Jadi, teori perubahan sosial di masyarakat itu ada 4. Yang pertama adalah teori evolusi, kemudian yang kedua adalah teori siklus, yang ketiga adalah teori fungsionalis, dan yang keempat adalah teori konflik. Baik anak-anak, kita mulai pembelajaran hari ini ya. Nah, teori yang pertama dari perubahan sosial adalah teori evolusi. Jadi, seorang ahli sosiologi bernama Peter Szomka menyatakan bahwa setiap tahapan perkembangan masyarakat yang berurutan berbeda dari tahap sebelumnya dan merupakan pengaruh gabungan dari tahap sebelumnya. Teori evolusi itu ditunjukkan oleh gambar sebagai berikut. Bisa dilihat ya, jadi ada semacam garis dari bawah kemudian ke atas. Nah, berdasarkan gambar ini, masyarakat itu mengalami perubahan dalam kehidupannya secara perlahan-lahan sesuai arah tahapannya. Masyarakat bergerak dalam satu garis linear menuju satu titik tertentu, ya kan? Dari tahapan primitif, kemudian tradisional sampai modern. Menurut Auguste Comte, teori evolusi melihat masyarakat seperti bergerak maju dalam pemikiran mereka atau dari mitos ke metode ilmiah. Kemudian yang kedua adalah teori siklus. Menurut ahli sosiologi yang bernama Huggers, teori siklus merupakan perubahan dalam masyarakat yang berputar ibarat sebuah peradaban. Suatu peradaban kemudian mengalami perkembangan menjadi matang, kemudian mundur dan akhirnya musnah. Teori siklus dalam perubahan sosial dapat digambarkan sebagai berikut. Jadi muter gitu ya, seperti siklus ya. Nah, pada gambar yang tampak perubahan sosial itu bagaikan roda yang berputar. Artinya perputaran zaman merupakan suatu hal yang tidak dapat dielakkan oleh siapapun dan tidak dapat dikendalikan oleh siapapun. Kemajuan dan kemunduran suatu peradaban merupakan bagian dari sifat alam yang tidak dapat dikendalikan manusia. Nah, gitu ya. Itu tadi teori siklus. Kemudian yang ketiga adalah teori fungsionalis. Teori fungsionalis itu menekankan bahwa perubahan pada fungsi-fungsi lembaga sosial dalam masyarakat. Jadi masyarakat itu memiliki sistem sosial yang saling berhubungan. Sistem tersebut bergerak untuk mewujudkan tujuan dan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Menurut teori fungsionalis, lembaga sosial tidak akan bertahan kecuali berguna bagi masyarakat. Meskipun demikian, lembaga sosial yang secara drastis berubah akan mengancam keseimbangan sosial. Sebagai contoh, presiden setelah selesai masa jabatan harus segera diganti melalui mekanisme pemilu agar tercipta keseimbangan sosial dalam sistem pemerintahan. Kemudian yang terakhir adalah teori konflik. Menurut teori konflik yang dikemukakan oleh Karl Marx, ketidakadilan dan ketimpangan sosial menyebabkan terjadinya pertentangan antar kelas sosial sehingga muncul istilah perjuangan kelas. Menurut Karl Marx, pertentangan antar kelas sosial terjadi tanpa henti, kadang reda, kadang pecah pertempuran. Pertempuran ini berakhir dengan tersusun ulangnya masyarakat yang semakin revolusioner atau hancurnya satu kelas. Pertentangan antar kelas mampu mendorong masyarakat melakukan upaya-upaya dalam menyelesaikan pertentangan tersebut untuk berubah ke tingkat yang lebih maju. Nah, itu tadi 4 jenis teori perubahan sosial. Yang pertama adalah teori evolusi, kemudian yang kedua teori siklus, yang ketiga teori fungsionalis, dan yang keempat adalah teori konflik. Baik anak-anak, untuk tugas hari ini kalian semua harus mencari contoh dari keempat jenis teori konflik yang sudah saya sampaikan tadi. Teori perubahan sosial yang sudah disampaikan tadi. Begitu ya, semoga bisa dipahami. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.